Kemudian wa hatha 'ala tazwij ummatahu, dan Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Dalam sabdanya, tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Nabi apa? Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku bangga dengan umatku yang banyak. Ya, dengan umatku yang banyak. Maka menikahlah, ya. Ada sebagian yang mentafsirkan menikahlah artinya bisa biar umatnya Nabi banyak. Akhirnya apa? Maunya pengen punya istri banyak, ya. Punya istri banyak, tentunya apa? Ada syarat-syaratnya. Sehingga apa? Syariat poligami tidak dizalimi. Syariat poligami tidak dimaki, tidak dicela. Karena ada padanya kesempurnaan. Ya, orang yang tahu dampak positif poligami, ya, di antaranya apa? Satu istri dengan istri yang lainnya saling membantu. Tapi kalau dia akalnya dikedepankan, emosinya dikedepankan, dia akan mikir, cemburunya didahulukan antara istri satu dan istri yang lainnya. Tapi kalau dia menemukan nikmatnya poligami, akan merasakan tolong-menolong dalam rumah tangga. Ketika satu istri sakit, istri yang lainnya merawat madunya, dan kemudian juga istri yang sehat merawat anak dari istri yang sakit. Sedang laki-laki di luar rumah mencari nafkah. Dan sebagaimana dikatakan, orang-orang yang sudah melakukan poligami, yang mereka sukses melakukan poligami, yang Allah berikan taufik, ya, testimoni mereka tentunya apa? Menunjukkan kesempurnaan rumah tangga ketika poligami, ya, ketika poligami. Dan syariat ini adalah syariat yang mulia, ya. Nabi, sebagaimana sabda Nabi SAW ini, tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam, ya, apalagi dengan dia punya banyak anak, ya, tentunya ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah diantaranya dia adil. Yang dimaukan di sini bukanlah adil dalam perkara hati, karena Nabi SAW juga tidak bisa adil dalam perkara hati. Dari 9 istri, Aisyah radhiyallahu anha adalah yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sampai ketika sebelum wafatnya, Rasulullah minta izin kepada Saudah, yang pada waktu giliran Saudah, Nabi meminta izin agar diperkenankan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Nabi SAW meninggal di atas pangkuan Aisyah, dan sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dalam keadaan di bibirnya Nabi ada ludahnya Aisyah dari bekas siwak yang sudah digigit Aisyah, kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi masalah cinta dalam perkara hati nggak bisa adil, karena hati yang memiliki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah yang membolak-balikkan, ya, qulubul ibad baina aidi rahman, bahwasanya baina asabi'ir rahman, bahwasanya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak bisa adil, ya, manusia manapun nggak bisa adil. Adapun adil yang dimaukan di sini adalah adil dalam 4 perkara. Adil dalam perkara tempat tinggal, adil dalam perkara nafkah, adil dalam perkara pakaian, adil dalam perkara bermalam. Ini, ya, 4 hal ini penting. Kalau istri pertama 2 hari, istri kedua juga harus 2 hari. Kalau ada 3 istri, sama 2 hari. Kemudian tempat tinggalnya jangan sampai apa? Jangan sampai terjadi ketimpangan. Ya, satunya dimanjakan tempat tinggalnya mewah, satunya ya sangat jauh dari yang pertama. Kemudian juga masalah nafkah, juga masalah pakaian, ya. Dan ini perkara adil yang dimaukan. Kalau tidak bisa melakukan poligami, dia memaksa poligami dan tidak bisa berbuat adil dalam 4 perkara ini, Allah akan bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam keadaan apa? Badannya miring sebelah. Kenapa? Karena nggak bisa adil. Kemudian juga dalam perkara syarat berikutnya, yaitu dalam perkara apa? Dalam perkara qudrah maliyah, kemampuan untuk bisa menafkahi.
Ini bukan mutlak, karena rezeki Allah yang mengatur. Satu istri, dua istri, istri pertama anaknya sekian, istri kedua anaknya sekian, gak usah khawatir. Allah yang memberikan rezeki masing-masing kepala kepada mereka, ya, melalui suami, satu suami. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah qudrah jinsiyah. Kekuatan apa? Kekuatan fisik dia, ya. Kalau seandainya satu istri dia punya kencing manis, kemudian dia mengalami impotensi, haram bagi dia untuk poligami. Haram bagi dia untuk poligami. Kemudian ghurfatun mustaqillah, rumah yang terpisah. Enggak harus rumah, walaupun kamar juga boleh terpisah, enggak dijadikan satu. Kemudian apa? Syarat berikutnya sadr wasi', berdada lebar dan bersabar. Satu istri nggak sabar, mau dua istri cekcok terus, lebih nggak sabar, sehingga apa? Potensi terjadi pertengkaran terus menerus, ya, pertengkaran terus menerus. Biasanya pengalaman kebanyakan saudara-saudara kita yang poligami, kalau dia satu orang nikah dengan istri kedua masih sering tengkar, tambah satu biar nggak tengkar, ya, pengalaman mujarab. Kalau dua, satu lagi sekalian biar nggak bertengkar. Nah, dan perlu diketahui, seandainya kaum wanita jujur, sekarang ini sebagian negeri seperti di Arab, mereka sudah melihat perbandingan laki-laki dengan wanita sudah banding 1:20. Di Indonesia 1:10 itu dulu, sekarang bisa jadi lebih. Adapun dalam riwayat Imam Muslim, ketika Dajjal muncul nanti, perbandingannya laki-laki dengan wanita adalah 1:50, ya, kiamat sebentar lagi. Dan kalau kita lihat, kebanyakan bayi yang lahir rata-rata adalah perempuan jenis kelaminnya. Kemudian kita lihat kebanyakannya orang yang umurnya lebih pendek, siapa? Kaum laki-laki. Di sini, ya, porsi jumlah wanita lebih banyak, lebih dominan, ya. Masih banyak wanita-wanita nggak bersuami. Dan biasanya seorang wanita, ya, yang masih hidup sendiri, fitnahnya nggak terlalu. Fitnahnya wanita lebih besar ketika dia menjadi seorang janda, ya, dia hidup sendiri. Kenapa? Karena dia pernah merasakan bersuami. Saat itu fitnah dia bisa lebih besar daripada orang yang belum menikah, ya. Oleh karena itu syariat ini menunjukkan apa? Rahmah, ya. Kalau jujur, ya, silakan berbagi kesenangan, berbagi rezeki. Nah, kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, mauqufan dari Ibnu Abbas. Apa katanya? Sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak wanita, ya, paling banyak wanita. Ini sudah kita paling banyak, ya, wanita di zaman kita. Dan sesungguhnya syubhat yang ada pada kaum wanita, kenapa sih nggak mau dipoligami? Kalau mau jujur, satu syubhatnya, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa? Khawatir miskin, khawatir rizkinya istri dibagi ke istri kedua, ketiga, dan keempat. Itu saja, ya. Khawatir kesenangan dia berkurang, khawatir, banyak kekhawatiran. Dan ini sebenarnya apa? Adalah pengaruh dari syaitan, ya. Sebagaimana Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil wallahu ya'idukum maghfirah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setan itu telah menjanjikan, mengancam kalian itu dengan kefakiran. Khawatir kalau poligami miskin, khawatir kalau poligami berkurang duitnya, ya. Dan setan itu memang menyuruh apa kalian apa? Untuk berbuat fuhush, sesuatu yang melewati batas. Suaminya poligami, dia menggebu-gebu minta cerai, ya, menggebu-gebu minta cerai. Padahal poligami adalah syariat Islam. Kalau ada wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ma min ra'atin talaba minhu at-talaq
min ghairi kunhu lam yara raihatul jannah. Coba bayangkan. Barang siapa ada seorang wanita yang dia minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia nggak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Berarti minta cerai, kaum wanita minta cerai dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Kalau suami pemabuk, suami tarikus shalah, meninggalkan sholat, suami pezina, suami melakukan kemaksiatan, silakan, halal untuk minta cerai, halal. Tapi kalau suami menjalankan syariat Islam, kemudian dia minta cerai, maka si istri ancamannya dosa besar. Ya, ancamannya dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala alim. Allah itu apa? Wasi'un alim, Maha mengetahui, ilmunya itu luas. Ya. Satu kepala dengan dua kepala rezekinya beda. Dan rezekinya dua kepala melalui si suami. Rezekinya 3 kepala, rezekinya 4 kepala, dan masing-masing dari kepala ini punya anak-anak yang kepalanya banyak, kembalinya kepada suami. Rezeki yang didapat pada suami sebenarnya adalah jatah untuk anak istri mereka. Ya, maka Allah akan menambah rezeki, ya, bukan menambah kefakiran. Kenapa? Karena nikah itu miftahur rizq. Nikah 1, 2, 3, 4 itu adalah kunci pintu dari rizki. Kunci pintu dari rizki. Dan hukumnya poligami berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Jika ada seseorang poligami dengan niatan mendolimi istrinya, yang pertama, berarti ini apa? Bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Dan bisa jadi seseorang ingin poligami, bisa menjadi wajib hukumnya. Kapan? Tatkala si istri pertama nggak pernah melayani suaminya, sekalipun nggak pernah melayani suaminya. Suaminya minta diberikan jatah, dia nggak mau, malah bilangnya memangnya nikah ini gitu-gituan terus, nggak dilayani. Ya, sehingga apa? Si suami khawatir dia akan terjatuh dalam perzinahan, minimalnya zina mata, melihat wanita yang haram untuk dilihat, seperti video porno, seperti media maya, atau dunia nyata. Setiap ada wanita lewat yang berpakaian tapi telanjang, mata dia sulit sekali untuk dipalingkan, berat untuk dipalingkan. Ketahuilah, saat itu iman kita lemah. Iman kita kuat tatkala kapan? Tatkala kita bisa memalingkan pandangan dari yang haram. Kapan iman kita kuat? Tatkala si istri betul-betul melayani si suami. Sekarang kalau nggak dilayani, kemudian si suami diam-diam akan mencari ranjang lain yang halal. Ya. Kenapa? Karena dia khawatir terjatuh dalam perzinahan. Dan itu bukanlah perkara yang diharamkan. Ya. Bahkan bisa menjadi perkara wajib bagi suami jika si istri melalaikan yang satu ini.